Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Raffi Sudirjo. Hari ini saya akan menjelaskan tentang web mining. Apa sih web mining itu? Web mining adalah cara untuk mengekstraksi pola-pola penting dan bermanfaat yang tersimpan secara implisit pada data yang besar atau banyak pada World Wide Web. Ada 3 bagian yang dapat dilihat dalam web mining. Pertama ada web content mining, kedua ada web structure mining, dan ketiga ada web usage mining. Web content mining adalah proses otomatis untuk menemukan informasi yang berguna dari dokumen atau data, yang pada prinsipnya teknik ini mengambil kata kunci yang terkandung pada dokumen. Web structure mining, teknik untuk menemukan struktur link dari hyperlink yang dapat digunakan untuk membangun rangkuman website dan halaman atau rangkuman halaman, serta menentukan PageRank dari suatu web, yaitu urutan orang dalam menggunakan website tersebut. Ketiga ada web usage mining. Web usage mining merupakan teknik untuk mengenali perilaku pelanggan kepada web dari informasi lognya, clickstream-nya, cookies user tersebut, ataupun query-nya. Manfaat dari teknik ini sangatlah banyak. Salah satu contohnya adalah untuk membuat kustomisasi berdasarkan profil pengguna, sehingga pengguna merasa lebih nyaman terhadap website tersebut, atau juga melihat ketertarikan pelanggan terhadap produk atau halaman tertentu, sehingga kita bisa meningkatkan kinerja halaman atau produk itu. Tahap-tahap web mining. Untuk tahap pertama web mining adalah pre-processing. Pre-processing ini adalah pemilahan data, di mana data-data tersebut akan dipilah mana data yang memiliki nilai dan mana data yang tidak diperlukan. Pattern discovery, pencarian pola akses yang dilakukan oleh user. Fase ini memiliki bermacam-macam teknik, seperti clustering, classification, dan sequential pattern. Clustering merupakan proses pengelompokan suatu objek fisik maupun abstrak ke dalam kelas tertentu berdasarkan kesamaannya atau dalam kaitannya dengan web usage mining. Teknik clustering sering digunakan untuk menentukan segmentasi pasar pengunjung suatu situs e-commerce berdasarkan kesamaan pola akses maupun demografinya. Klasifikasi. Classification merupakan proses pengelompokan berdasarkan kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya. Proses classification terbagi menjadi dua, yaitu membangun model sesuai dengan kelas yang sudah ditentukan dan proses menerapkan model untuk mengklasifikasikan sekumpulan data. Nah, yang terakhir ini ada sequential pattern, yang digunakan untuk menganalisa pola urutan akses halaman web oleh user. Tren urutan pola user dapat digunakan untuk memprediksikan tren di masa mendatang atau untuk mengatur penempatan iklan. Pattern analysis. Fase terakhir di mana hasil analisis pola yang tadi kita lakukan akan dilakukan proses visualisasinya, di mana hasil visualisasi ini dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan atau decision making. Nah, keuntungan-keuntungan dalam menggunakan web mining adalah: pertama, personalization, menyajikan web dengan preferensi atau kenyamanan tiap user. Kita bisa saja menambahkan fitur dark mode atau light mode bagi user yang sedang menggunakan website dalam ruangan yang gelap atau ruangan yang terang. System improvement, penambahan performa sistem sehingga performa layanan web meningkat. Contohnya seperti apa? Seandainya para user senang mengakses satu halaman, tetapi halaman yang lain tidak, maka kita bisa meningkatkan performa pada halaman tersebut sehingga mengurangi terjadinya sistem down atau sistem crash. Site modification, website
yang adaptif sesuai dengan pola perilaku user. Seperti contohnya apa? Seandainya user itu tidak bisa membaca tulisannya kecil-kecil, dia memperbesar. Maka saat dia mengganti halaman ke website berikutnya, maka tulisan di website berikutnya itu juga sudah besar, sehingga dia tidak perlu mengganti-ganti dari awal. Implementasi web mining terhadap CRM. Penggunaan web mining ini juga bisa kita gunakan untuk meningkatkan kinerja CRM, sehingga customer merasa lebih diperhatikan atau merasa lebih dekat dengan website. Salah satu contohnya adalah menampilkan halaman favorit. Dengan menggunakan web mining, kita dapat melihat preferensi setiap customer, halaman mana yang paling mereka sering kunjungi, melalui history dan log recording mereka terhadap halaman web tersebut. Sehingga user tidak perlu lagi mencari halaman mereka lebih lama, karena kita sudah menyiapkan. Kedua, menampilkan hal yang terkait. Dengan melihat preferensi tiap-tiap user dalam melihat halaman, kita bisa mengarahkan customer untuk melihat halaman yang sama atau memiliki informasi terkait. Seperti, seandainya setiap user yang melihat halaman web tentang olahraga akan direkomendasikan untuk melihat halaman web tentang kesehatan, karena dengan berolahraga kita bisa menjadi sehat. Ketiga, kita bisa memberikan notifikasi kepada user. Seandainya ada suatu user atau seseorang yang selalu login dan berinteraksi dengan halaman web dalam waktu yang sama setiap harinya, mungkin dia setiap hari suka membaca berita pada jam 8 pagi, maka kita bisa saja memberi dia notifikasi mengingatkan untuk membuka berita tersebut atau halaman tersebut pada jam yang sesuai, yaitu jam 8 pagi, seperti habit dia sehari-harinya. Nah, yang terakhir ini memberikan pop-up notification. Sistem dapat memberikan notifikasi dalam bentuk pop-up dalam navigasi halaman untuk membuka halaman selanjutnya. Jadi saat dia selesai menggunakan halaman tersebut, maka sistem bisa saja langsung memberikan dia semacam tombol untuk dia pencet tanpa perlu dia mencari halaman-halaman selanjutnya, sehingga membuat dia merasa lebih efisien tanpa perlu melakukan apa-apa. Ya, tadi merupakan presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.